Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiana, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Ilham. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerugian sistem ranking rapot pada siswa sekolah dasar. Saat pembagian rapot memang sangat dinanti-nanti oleh ayah bunda. Pada saat pembagian rapot, pasti ada saja yang menanyakan, "Anak saya ranking keberapa ya bu? Anak saya di kelas bagaimana bu? Bisa atau tidak mengikuti pembelajaran ya bu?" Banyak pertanyaan seperti itu. Nah, untuk lebih jauh, yuk kita tahu dulu apa sih itu ranking. Jadi, ranking merupakan pemeringkatan yang dilakukan untuk mengetahui peringkat tertinggi dan terendah dari prestasi para siswa berupa data kuantitatif yang tertera di rapot. Semakin tinggi nilai ranking yang diperoleh, idealnya dapat mencerminkan semakin tinggi pula tingkat pencapaian tujuan pembelajarannya. Atau sebaliknya, semakin rendah nilai ranking, berarti semakin rendah pula tingkat pencapaian tujuan pembelajarannya. Ranking juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan individu ke dalam kelas-kelas tertentu yang memiliki derajat kemampuan yang sama. Kemudian, saat kurikulum 2013 diterapkan, sistem ranking pun ditiadakan karena dipandang tidak tepat untuk menggambarkan potensi serta talenta siswa pada tahun 2013-2014. Kemudian, sistem ranking ini tidak hanya diterapkan di Indonesia saja loh, melainkan negara tetangga kita juga, yaitu Singapura. Singapura pernah menerapkan sistem ranking di sekolah, namun pada akhir tahun 2018, pemerintah Singapura mengumumkan bahwa menghapuskan sistem peringkatan pada murid-murid sekolah dasar hingga menengah. Penghapusan sistem ranking ini adalah untuk menegaskan bahwa sekolah bukan ajang kompetisi. Selanjutnya adalah dampak dari pemberian ranking secara negatif. Pemberian ranking juga bisa membuat sebagian anak menjadi merasa tertekan atau merasa stres. Mengapa? Karena ia merasa kalah bersaing dengan teman-temannya. Dengan adanya perasaan itu, bukan tidak mungkin justru membuatnya semakin tidak bersemangat untuk belajar dan membuatnya semakin mendapatkan nilai ranking yang rendah. Demikian seterusnya, sehingga konsep dirinya menjadi semakin buruk. Yang kedua, nilai ranking yang ada tidak selamanya bisa menunjukkan secara akurat seberapa jauh tingkat pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Mengapa demikian? Hal ini bisa terjadi misalnya karena adanya kecurangan yang dilakukan siswa pada saat pengambilan nilai harian. Misal, siswa menyontek, kemudian ketidakvalidan alat tes. Misalnya, soal-soal terlalu mudah atau tidak bisa mengukur tingkat penguasaan materi, atau adanya faktor subjektif terhadap penilaian yang dilakukan kepada masing-masing siswa. Bila hal ini terjadi, maka pemberian ranking tidak akan bermanfaat dalam pemberian pemetaan tentang prestasi akademik siswa atau pemetaan tentang sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Selanjutnya adalah dampak dari pemberian ranking secara positif. Pemberian ranking sebenarnya juga memiliki kemampuan. Misalnya, bagi siswa yang menyukai tantangan, maka dengan adanya ranking bisa memacu semangat belajarnya. Nah, dengan hal ini, dengan adanya ranking, guru juga
dapat lebih mudah untuk mengelompokkan siswa yang pintar dan yang kurang agar kelas menjadi lebih homogen dan memudahkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajarannya dengan daya tangkap kelompok siswa masing-masing. Melihat dari sisi negatif yang lebih banyak ketimbang sisi positif dalam pemberian ranking di rapot siswa, maka kebijakan untuk tidak mencantumkan ranking di rapot tampaknya dapat menjadi alternatif yang bijaksana ya. Mengapa demikian? Karena tujuan dari pembelajaran yang sesungguhnya adalah bagaimana anak-anak menguasai ilmu atau keterampilan yang diajarkan. Jadi, bukan untuk membandingkannya dengan anak lain yang bisa mengarah pada terabaikannya potensi dan kemampuan khas yang dimiliki masing-masing anak. Jadi, anak harus dihargai apa adanya, yaitu sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, anak itu jangan pernah dibanding-bandingkan ya, karena kemampuan anak pasti berbeda-beda dan mempunyai keistimewaan masing-masing. Terima kasih.